Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita memulai satu kajian, marilah kita terlebih dahulu membaca Fatihah kepada Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ila hadratil Habib Sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat berserta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya akan menyampaikan beberapa sumber kaidah bahwa di dalam pelaksanaan hukum Islam, baik itu fikih atau qawaidul fikih atau usul fikih, itu sesungguhnya bersumber dari syariat ad-daruri. Di dalam kajian-kajian tersebut, sebelum kita membahas, sesungguhnya syariat ad-daruri ini adalah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan beragama dan bersyariat. Maka dari syariat ad-daruri ini, segala ilmu fikih, segala qawaidul fikih, segala usul fikih bersumber hakikatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Fakir ingin menyampaikan kajian syariat ad-daruri al-khamsah ini. Syariat ad-daruri artinya satu ajaran yang sangat penting yang terdiri dari 5 hal. Yang pertama disebut dengan hifdzuddin, atau dalam bahasa Indonesia berarti menjaga agama. Yang kedua, hifdzul aql, menjaga akal. Yang ketiga, hifdzul jasad, menjaga tubuh. Yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta. Dan yang kelima, hifdzul irdi, menjaga harga diri atau kehormatan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, wabil khusus semua pelajar dan alumni pondok pesantren, bahwa kalau kita perhatikan dari hifdzuddin ini bermakna menjaga agama. Artinya umat Islam dan kita semua berkewajiban menjaga agama ini, menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya. Kata menjaga agama maka yatawalladu minhal jihad, mengeluarkanlah keluar hukum jihad. Jadi beberapa kajian-kajian jihad itu hakikatnya bersumber dari kewajiban umat Islam menjaga agama. Maka sholat kita harus dijaga karena itu kaitannya hifdzuddin. Kemudian puasa, zakat, kalau mampu haji, kalau mampu dan lain-lainnya itu kita laksanakan. Kita itu kaitannya hifdzuddin. Menjaga agama maka wajib. Di dalam kaitan jihad saksiyah, bagaimana kita sholat, kita ibadah dan lain-lainnya. Kalau seandainya kata jihad itu harus dalam artian peperangan, itu pun ketika agama kita atau kita beragama, dalam hal ini kita sholat, kita zikir, kita ibadah, dilarang atau terhalangi, maka kewajiban sebagai muslim, agamamu jaga. Barangkali kita bisa mengambil sebuah makalah ya, atau sebuah moto dari teman dan saudara-saudara kita di sebuah organisasi yang mengatakan ish kariman au mut syahidan.
Ish kariman, hiduplah engkau secara mulia. Aumut syahidan, atau kau mati dalam keadaan mati syahid. Artinya ish kariman, hidup mulia, menjaga agama ini. Hidup dengan pakai aturan agama, hidup dengan pakai aturan jihad, hidup dengan aturan-aturan yang baik, itu namanya ish kariman. Atau mati syahid, seandainya pun harus mati, matinya mati syahid. Mati yang diampunkan dosanya, dipersaksikan oleh semua para malaikat. Dan itu kita harapkan seperti itu. Tapi mati syahid ketika agama yang kita cintai dan bahkan diri kita ingin ibadah, ingin begini dilarang, terhalangi, keluar kata jihad. Tapi artinya tidak sembarangan orang jihad, kecuali hak pribadi dan hak agama kita terpenjara. Yang kedua adalah hifdzul akal, menjaga akal. Akal ini anugerah ya akhi. Kenapa manusia itu diberikan akal yang begitu indah? Posisi letak akal itu di atas kepala kita, ya kan? Di atas kepala. Udah itu ditutupi oleh tempurung yang cukup keras, yang sangat keras bahkan. Kalau kita jatuh hakikatnya truk hanya biasa aja, itu baru benjol doang. Benjol itu bukan tempurungnya yang rusak, cuma ada urat-urat yang luarnya saja atau kulit luarnya saja, tapi tempurung nggak apa-apa itu. Karena Allah ingin menjadikan manusia itu mulia, maka akal harus dijaga. Nggak boleh ada orang merusak akal. Maka ketika orang sudah menjaga akalnya dengan baik, yatawalladu minha, melahirkan sebuah hukum haram merusak akal. Faharamul kullu muskirin, maka haramlah segala yang memabukkan. Karena akal kita nggak boleh dirusak ya akhi. Seandainya akal dirusak, Anda berdosa. Jadi nggak boleh merusak akal ya. Misalnya ada orang, gue pengen hidup enak nih, terus ya udah minum sabu, makan sabu, minum obat ganja, tapi setelah itu akalnya rusak, maka makanan-makanan itu menjadi haram karenanya. Nggak boleh kita. Jadi segala yang memabukkan haram, segala yang merusak akal haram, ya ganja, ya opium, ya sabu, anak-anak jalanan yang suka pakai ngelem, ya haram ya akhi, nggak boleh. Karena inilah beda manusia dengan binatang, hakikatnya adanya di akal itu. Al-Quranul Karim sering mengingatkan kita bersama. Kalau kita mulai baca dari mulai Alif Lam Mim sampai An-Nas, ada beberapa kalimat dan banyak kalimat ya. Ketemu kali kita dengan afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tubsirun, ya ulil albab, ya ulil absar, itu dipanggil oleh Allah. Hei orang yang akalnya ada, hei orang yang berpikir, hei orang yang melaksanakan apa-apa. Ini Allah perintahkan itu. Coba pakai akalmu. Kalau dalam bahasa kasarnya sih barangkali ya. Kalau orang-orang nggak pakai akal, emang otak lu kagak pakai, gitu bahasanya. Nggak pakai otak apa? Gitu. Padahal maksudnya otak tuh dijaga. Maka nggak boleh ada orang yang merusak akal. Ya apapun kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan hukumnya adalah haram. Ya karena apa? Kita punya akal harus dijaga. Inilah beda manusia dengan binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika kal'an'am bal hum adall." Mereka yang tidak menggunakan akal, kal'an'am seperti binatang, bal hum adall, bahkan lebih rendah dari binatang. Apa enggak hina kita ya akhi? Ulaika kal'an'am bal hum adall. Mereka lebih rendah dari binatang, bahkan lebih rendah. Mereka seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Binatang kalau mati udah digubur selesai. Manusia enggak selesai di situ. Dia menghadapi alam yang sangat panjang, bahkan al-mautu babun, mati adalah sebuah pintu untuk menggapai negeri akhirat yang begitu panjang. Karenanya hati-hati jaga akal, ya. Maka ketika kita belajar dengan baik, ketika kita diskusi dengan baik, ketika kita bermudzakarah dengan baik, itu sesungguhnya kita sedang mencerdaskan akal kita. Akal makin dipakai, makin digunakan dengan berpikir, dengan membaca, dengan melihat, makin cerdas nantinya. Ketika akal cerdas, maka sesungguhnya kita insya Allah hidup makin dinamis, hidup makin enak. Kenapa? Karena akal kita akal yang baik.
Jadi nggak boleh merusak akal, maka haram segala sesuatu yang bisa menimbulkan akal itu rusak. Yang ketiga, hifdzul jasad, menjaga jasad tubuh. Ya, tubuh ini anugerah dari Allah. Yatawalladu minha, maka melahirkan dari kata menjaga jasad ini haramul qatli, haramnya membunuh, haramud dorbi, haramnya membunuh, memukul, wa kadzalika kulla syai', segala sesuatu yang menyebabkan tubuh kita merana. Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, la dororo wala dirar. Sebagai muslim tidak boleh membahayakan diri sendiri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Nah ini nih, la dororo wala dirar. Tidak boleh kita bahaya, juga tidak boleh orang lain bahaya karena kita. Karena apa? Bahaya itu kan ujung-ujungnya tubuh kita ya, akhi ya. Maka tubuh nggak boleh dijaga, nggak boleh rusak, harus dijaga. Ini anugerah. Ya, coba kalau kita perhatikan, ada orang jual burung beo, ya, burung beo mahal, bisa puluhan juta bahkan ratusan juta. Si beo ini hanya baru ngomong assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum gitu kan. Harganya udah mahal luar biasa. Manusia baru kata salam, yang lain-lainnya tersusun rapi katanya, indah kalimatnya, tapi kadang manusia kurang menghormati. Beyok yang baru bersalam aja udah mahal harganya. Ya. Nah, kita berharap tubuh kita dijaga, jangan ada yang merusak tubuh. Maka orang yang merusak tubuhnya, sesungguhnya dia telah menghancurkan diri dan menghancurkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kita ini harus jaga tubuh, maka olahraga menjadi wajib. Kenapa? Al-aqlu salim fil jism salim. Dari akal tadi jasadnya menjadi kuat. Kemudian jaga pola makan. Sekarang ini bangsa Indonesia dan dunia sedang menghadapi satu penyakit namanya COVID-19 atau corona. Ini si COVID ini dahsyat nih ya. Udah bikin susah semuanya. Lalu bagaimana? Ya udah, kita terima apa adanya, ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, prinsipnya kita ayo jaga sehatnya tubuh kita. Bagaimana? Ikuti protokol-protokol yang udah ditetapkan oleh pemerintah. Kita pakai masker ya, kemana-mana cuci tangan, dan itu semua dalam kajian Islam memang tiap hari kita udah cuci tangan. Kita tiap hari wudu, udah bersih badan kita ini insya Allah. Ya kan? Kita apalagi pakai masker. Oke, kita nggak salaman dulu, seorang apa-apa. Salaman itu sunnah kok. Kan gitu. Tapi yang jelas, demi menjaga nggak ada masalah. Karena jasadnya harus dijaga ya, jangan dirusak. Maka sekali lagi, segala yang menimbulkan akal kita rusak, hukum jasad kita rusak, haram. Orang bunuh diri haram. Mukul orang haram. Ya, nggak boleh. Ya. Kalau udah itu semua dijaga, maka insya Allah kita menjadi Abdurrahman Al-Mukarram, hamba Allah yang kasih sayang, yang mulia. Nah, karena jasnya mulia, makanya seorang wanita itu untuk demi menjaga tubuhnya, dia misalnya bersolek tiap hari, kemudian dia dandan, itu bersyukur, nggak apa-apa itu. Ya, dalam sebuah keterangan Abu Hanifah menyatakan, inni la atazayyanu kama tazayyanat li zaujati. Sungguh aku tiap hari berhias sebagaimana istriku berhias. Kama qala Abu Hanifah. Kenapa? Artinya Abu Hanifah menghargai tubuhnya, juga istrinya begitu santun, begitu indah, begitu cantik, begitu mencintainya, berhias tiap hari. Supaya apa? Supaya Abu Hanifah senang. Kemudian Abu Hanifah juga kemudian menghormati istrinya, ya dia juga bersolek, artinya ya pakai harum-haruman dan lain-lainnya. Barangkali ini dalam kajian yang lebih luas, maka hadirin para pemirsa semuanya, kita jangan nuntut istri kita bersolek indah sementara kitanya cuek laki-laki, jangan. Kalau istri suruh dandan, suruh rapi, suruh wangi, ya kita suami juga harus begitu. Yang rapi, yang dandan, yang wangi, biar sama-sama cinta. Karena jasad ini anugerah, dijaga sekali lagi. Jangan ada yang bisa merusak jasad kita. Misalnya jasad ini dirusak dengan narkoba, naudzubillah min dzalik. Dirusak dengan rokok. Rokok itu sesudahlah.
memang banyak mudaratnya ya akhi, ya. Baik rokok elektrik atau rokok yang konvensional, semuanya adalah dalam rangka menghancurkan tubuh. Ini haram. Sekuat apapun orang, kalau tubuhnya akan dihancurkan, nggak boleh. Ya nggak boleh. Coba lihat negara-negara berkembang yang ujung-ujungnya kadang-kadang dia frustasi lalu bunuh diri. Sesungguhnya negara itu tidak akan lebih mulia daripada negara bangsa kita sendiri yang tetap menjaga kehormatan tubuhnya. Maka jaga jasad, bagian daripada karomat. Bagaimana kita olahraga dengan baik, bagaimana kita menjaga kesehatan dengan baik, lalu bagaimana kita juga menghidupkan kehidupan kita dengan sebagus-bagusnya, mengikuti aturan sehat dengan baik. Maka termasuk kita menjadikan makanan-makanan sehat itu bagian daripada hifdzul jasad. Sekali lagi, hifdzul jasad timbul hukum daripadanya haram membunuh, haram memukul, dan haram zalim kepada seseorang. Yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta. Artinya harta sesuatu yang biasa kita cari untuk mendapat kebahagiaan kita. Harta itu bisa berupa uang, berupa benda, ya itulah hifdzul mal, harta. Nah, harta yang harus dijaga dari mana? Dari perbuatan-perbuatan haram ketika mengambilnya atau berusaha mencarinya. Orang nggak boleh demi menjaga kemuliaan, demi menjaga kekayaan atau mencari kemuliaan lalu pakai tuyul misalnya, atau pakai nipu misalnya, dagang pakai riba, haram, nggak boleh. Harta itu harus dijaga dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan yang haram. Maka dari menjaga harta ini, hukum fikih mengharamkan namanya mencuri, mengharamkan namanya menipu, mengharamkan namanya riba, gitu kan? Kenapa? Ya memang harta harus benar. Ada dua pertanyaan ketika kita masuk kubur bagi orang yang punya harta itu. Aina iktasabta wa ila aina anfaqta. Malaikat nanya dua hal tentang harta. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hei umat manusia, kau udah punya harta, aina iktasabta. Dari mana engkau cari hartamu itu? Ditanya sama Allah itu. Hartamu dari mana? Kalau udah benar jawabannya, ya Allah saya nyari duit dagang yang benar, saya nyari duit kerja yang benar, saya nyari duit bisnis yang benar, alhamdulillah. Lalu ditanya yang kedua, wa ila aina anfaqta. Kalau kau udah benar, lalu kemana engkau berikan hartamu saat kau sudah memilikinya? Ditanya lagi sama Allah. Ya. Misalnya, ya Allah saya punya duit, akhirnya saya beli yang mubadzir, beli yang haram, bahkan naudzubillah min dzalik. Nah ini carinya benar, ngeluarinnya nggak benar, kita akan bermasalah dengan harta ini. Hati-hati, neraka menanti kedatangan kita saat kita tidak benar dalam mengolah harta, dalam mencari harta. Harta yang suci, yang bersih, menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah lahmun nabata bin sukhtin. Kau tidak akan pernah masuk surga. Seseorang tidak akan pernah masuk surga kalau dagingnya, tubuhnya nabata min sukhtin, dia tumbuh kembangkan dari barang yang haram. Nah, di sini artinya hati-hati para orang tua. Mencari harta boleh, sangat dianjurkan, bahkan wajib demi menyelamatkan diri dari kemiskinan. Tapi kalau kau cari dari barang haram, kau nipu, kau mencarinya dengan cara riba, kau mencarinya dengan cara berbagai macam mencuri dan lain-lainnya, bahkan korupsi, kau berikan itu kepada anak-anakmu, kau berikan itu kepada keluargamu, maka anakmu tumbuh berkembang, tapi dia dasar tumbuh kembangnya dari barang haram, maka yakinlah anakmu akan dimasukkan ke dalam neraka hanya karena perbuatan-perbuatanmu yang haram dalam mencari uang. Naudzubillah, subhanaudzubillah min dzalik. Jadi harta harus kita jaga. Karenanya kerja yang maksimal. Sebagai santri, nanti kita akan kerja maksimal. Nah, masalah Ustadz saya kerja maksimal ini kadang-kadang duitnya dikit, biarin. Allah Maha Adil ya. Yang penting kerja dulu. Kerja, nanti dapat duitnya dari mana, insya Allah berkah. Jangan ngelihat orang yang udah duitnya banyak sekali, tanda tangan keluaran jutaan rupiah. Iya, ada memang orang seperti itu. Tapi kita belum bisa, biarin, kita merintis dari bawah. Yang penting hartanya halal. Ya. Yang kelima, hifdzul irdi,
menjaga kehormatan. Kehormatan ini yang dijaga, maka yatawalladu minha, lahirlah hukum dari menjaga kehormatan itu haramul ghibah, haramnya ngomongin orang, haramnya mencaci, haramnya fitnah. Itu karena kehormatan harus dijaga. Kehormatan yang dijaga bisa menyebabkan kitanya mulia, orang lain juga mulia. Ya tadi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal tadi kita sudah mengatakan manusia ini adalah khalifatullah, harus dijaga kehormatannya, tubuhnya harus dijaga. Maka ketika dia secara manusia mungkin ya akhi, manusia itu fakir, lemah, kita ini fakir, kita ini lemah, banyak salah dan lupa ya. Jalan mungkin tergelincir, bicara mungkin terselip kata riba, terselip kata ria, terselip kata sombong, pakaian mungkin terselip kata ujub dan lain-lainnya. Itulah manusiawi. Tapi sebagai manusia yang melihat, jangan ini menjadi justifikasi kita untuk menjelekkan orang lain. Jangan. Ya, karena kehormatan harus dijaga. Apalagi mencaci, menghina, menghibah, naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Al-Qur'anul Karim sangat-sangat jelas mengatakan, wala tajassatu wala yaktab ba'dukum ba'du. Jangan nyari kesalahan orang-orang lain. Jangan cari mencaci Fatu dengan caci yang lain, nggak usah. Ustaz, bagaimana saya tidak ngomongin? Oh, dia bener kok. Nah, gitu kan ada gitu ya, ngomongin orang. Orang kalau diomongin kan kehormatannya pasti hina, apalagi yang diomongin jelek. Kalau ngomongin itu sesuatu yang benar memang dia ucapkan lalu diomongin ke orang lain, itulah namanya ghibah. Haram hukumnya. Tetapi kalau nggak benar, itulah namanya fitnah, lebih haram lagi. Kalau ghibah, Allah mengumpamakan manusia yang ghibah itu persis seperti orang makan bangkai daging darahnya, saudaranya sendiri. Kalau fitnah seperti membunuh. Bayangkan, kedua-duanya hina. Makanya kehormatan harus dijaga. Karena itu menjaga kehormatan berawal dari kehormatan yang umum dulu lah. Kita ini sebagai santri, sebagai muslim yang sujud kepada Allah, ayo jaga kehormatan kita. Di mana kita berpakaian rapi bagian daripada kehormatan. Juga jaga kehormatan orang lain. Kalau dia salah, jangan gampang dicaci, jangan gampang diomongin. Kalau mau tegur langsung. Tapi setelah tegur langsung sudah sampai di situ aja. Jangan cerita sama orang lain, tahu nggak tadi, gue udah ketegur dia nih. Kenapa? Bla 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 bla. Akhirnya orang tahu. Oh, itu namanya gibah gitu. Negornya bagus, nggak ada orang tahu. Tapi ketika negor kemudian diomongin, jadilah gibah. Oleh karenanya, menjaga kehormatan diri bagian daripada perintah Allah. Menjaga kehormatan diri bagian daripada syariat. Maka kalau kita lihat dari syariat daruri yang 5 ini, orang akan mulia dengan sendirinya. Coba jaga agamamu, jaga akalmu, jaga jasadmu, jaga hartamu, jaga kehormatanmu, aman kita. Kemana kita berjalan insya Allah. Semoga apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini bermanfaat buat kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.